Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah lah acara kita ini pada malam ini lancar. Setelah direncanakan di Masjid Nurani bulan Hulu, kalau baik Muhammad Purna Alam tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah ini terjadi dengan keredaan Allah Taala. Secara Muslim salawat dan salam kita mintakan kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah bersusah payah berjuang menegakkan agama yang berbeda dan lagi itu agama Islam. Beliau masuk di teladan. Kasih contoh jawab. Laqad qala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari diri Muhammad masuk di teladan contoh. Jadi maka itu ada orang atau orang mengatakan akan sunnah Nabi Muhammad SAW salah menjawab. Dan Nabi Muhammad contoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Salatlah engkau seperti aku salat. Aku yang di sini tahu. Aku salat awal waktu. Aku salat berjamaah. Aku salat di masjid. Maka Nabi Muhammad itu nak contoh. Tapi awak ada di rumah sudah. Misalnya kan? Jadi saya kan hanya awak untuk sembahyang. Jadi aku minta khusus karena sampai itu di Malaysia buat diminta kepada itu masyarakat yang Malaysia buat itu dididik anak awak, dakwah awak dibawa anak masjid, solat maghrib berjamaah, solat subuh berjamaah, solat isya berjamaah, dan solat subuh berjamaah. Kalau tapi dibawakan didik anak awak. Jika dari masjid kau, kini nampak aku khusus ajak aku yang solat doa dari Malaysia buat. Anak-anak kecil itu aku orang menyuci bumbu di balik sebuah. Mana anak-anak itu kecil kok? Kiranya aman. Ikolah berpayah nak. Itu anak yang teman juga. Jadi kalau ada jam yang dia anak ketika sekolah SD itu tidak usah kita ada dengan SMP. Jadi kita perlu lupa dan baru jalan salah. Jadi itulah diharapkan karena pemilihan sunnah Nabi Muhammad SAW supaya baca awal-awal itu supaya bisa berjamaah supaya bisa awalnya lain. Jadi itu sampai kepada ibu kami itu khusus untuk orang Jawa. Marilah sama-sama kita mengaturkan usaha waktu. Ibu zikir datang wirid. Ada tu yang orang beri sakit-sakit pun sekali mulai datang untuk pasal-pasal. Jadi itu kenapa sampai khusus kepada itu jamaah masih bukan sebab. Selanjutnya sampai kepada ibu kami Nana datang dari Balai Guru, dari Yandalim, dari Payu, Balai Matuai, ini lebih bisa jiwa. Khusus kalau itu sebagai rumah. Jadi yang saji malam ini. Mudah-mudahan sikit itu karena istilahnya pandemi namanya dalam setahun sekolah di dalam sekolah sama saya 2021 dulu orang COVID-19 balik inilah 2022 lewat 11 tahun lagi. Jadi jangan halang mula untuk kata pasal ini. Bayan menyewa pai zikir dan pai solat berjamaah, pai solat Jumat. Jadi marilah sama-sama kita ramaikan masjid itu di mana-mana kita tinggal. Kalau dia berjalan lagi walaupun di baru, jangan menghalang orang masalah penyakit yang tidak dulu masjid dia. Jadi yang betul tidak boleh lagi. Dulu buat di baru. Alasan saya itu yang kita ada pihak pemerintah Jakarta kedua itu ramai lebar khusus ya. Dulu beliau janji makiawan dan saya. Dari buku ini memang insyaallah dia produk tapi kalau yang saya. Kalau banyak jemaah
zikir Nurbidah. Jadi kami sampaikan kepada jemaah Tibur, manulah dalam penantian kami itu kau datang jauh, kau lupa datang banyak, kau minum makan gula, minumnya kalau dah selesai rupanya ada kami sebagai tuan rumah minta maaf kepada orang tua bapak ibu bapak. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengurus yang telah menyampaikan semua kata-kata yang kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sepanjang beliau sampaikan tadi bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sedang cuma zikir yang memuliakan Allah. Nyambung dari apa yang disampaikan oleh pengurus tadi. Rasanya semenjak bulan Tigo dan kinilah sampai bulan Bohong. Bahkan di pertengahan daripada bulan anak kita pun cukup untuk melaksanakan kegiatan zikir. Sekali diomelin, kemudian kalian kedua, ini rencanakan waktu itu sampai saat ini pada ibu kalau kini kita boleh sebenarnya. Jadi harapan kita mudah-mudahan malam ini kok sampai selanjutnya kegiatan zikir kok bisa berlanjut hendaknya sebagaimana biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi betul kami putuskan di dalam apa itu betul. Kita harapkan nanti sebagai selaku silangan Bapak untuk bulan tadi itu harapan kita mudah-mudahan pada masjid beda. Sebab kalau itu pada ibu satu-satunya jalan bagi kita dan lain bukan adalah yazkurun Allah. Dalam kondisi yang terjadi hari ini satu-satunya jalan di awal dan lain dan bulan bukan adalah kita harus banyak-banyak baiki Allah. Baik Allah. Tapi kalau kita tak banyak baiki Allah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Allah, aku dua sanksi yang Allah berikan kepada itu. Mana kedua pada ibu di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Barang siapa di antara kita yang berpaling dari mengingat Allah, siapa yang berpaling daripada berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memalingkan atau melengahkan atas panggilan-panggilan Allah, a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Maka bagi orang tadi akan ada dua upah yang akan diberikan oleh Allah. Lain upah. Kalau dalam istilah ulama kerajaan dua gaji namanya. Kalau di dalam Al-Quran dibaca oleh Allah adalah sebagai ma'isyah. Ma'isyah itu pada ibu itu bahasa Al-Quran. Ma'isyah itu adalah bahasa Arab. Kalau ada orang yang menjadi TKI ke tanah Arab, orang tak minta gaji dah. Tapi orang minta ma'isyah. Ada TKI Arab semua. Mari dia boleh itu. Tapi aida ma'isyah. Gaji yang boleh. Ternyata di dalam Al-Quran Allah pun menyebut seperti itu. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mengabaikan panggilan-panggilan Allah, berpaling daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua ma'isyah. Ma'isyah yang pertama, gaji ataupun upah yang akan dilemparkan oleh Allah kepada orang yang berpaling mengingat Allah. Yang pertama adalah ketika hidup di atas dunia. Apa kira-kira Pak dan Ibu
sanksi yang akan Allah berikan kepada orang kalau kita tidak nama berzikir kepada Allah. Apa ibu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma'isyatan dhanka. Apa upaya yang pertama tidak lain tidak bukan adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Lah terasa dewa sampingnya hidup ini. Kapai ibadah saja. Dipantau-pantau nyawa. Iya nak? Kamaduan zikir sih. Salah so gini pada ni. Jadi apa yang terjadi hari ini Pak dan Ibu? Kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, apakah ini sebuah ujian dari Allah, ataukah ini merupakan siksaan ataupun cobaan yang Allah timpakan karena selama ini Pak dan Ibu kita sudah lalai dari mengingat Allah, kita lalai daripada berzikir kepada Allah, sehingga kehidupan sulit, kehidupan yang sempit kita rasakan pada saat kini Pak dan Ibu. Ekonomi hancur. Ya dah. Apalagi orang yang punya garendong-garendong yang manggalin. Kalau di Padang Panjang Pak dan Ibu dak tanggung-tanggung banyaknya mata pencarian orang. Mau manggalin sosis yang ditunda. Alai mie goreng, tapi paginya lah jual balik. Dek karena apa? Anak sekolah. Jam 6, jam setengah 7 anak yang tak sempat sarapan tu Pak dan Ibu tak tanggung-tanggung tu dia. Pedagang-pedagang kecil yang pakai Honda, yang pakai sepeda, yang pakai gerobak Pak dan Ibu jam 6, setengah 6, jam 7 Pak dan Ibu nyoba jual balik. Tapi dengan adanya corona hancur seluruhnya Pak dan Ibu. Iya dah. Siapa kepala lanjut? Anak tak sekolah. Mengalih kain, pulang ke disapu. Iya nak. Syukurnya orang dalam pada corona tiba, bunga baca di. Ya dah. Kalau tidak mungkin lu tahu. Oh dalam itu nak dari bunga ya dah. Alhamdulillah ini tak terasa pada apa lagi. Pokoknya hujannya agak karina hitungannya. Bang itu tak terasa kalau dia dalam corona. Nah datang orang dari rumahnya masing-masing di Pantai Putih ke kampung. Tokok pintu awal kalau rumah di Pantai Putih. Padahal rumah rumah. Sampai-sampai dia hujannya lagi rumah. Ya dah. Pada ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah ma'isyah, gaji upah yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melupakan Allah, berpaling daripada mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, akan diberikan kehidupan yang sulit di atas dunia. Ketika nanti wanak suruhu yaumal qiyamah a'ma, nan kadua konan paling babayo Pak dan Ibu, ketika besoknya dibangkitkan ketika dunia kiamat, mereka itu akan dibangkitkan dalam keadaan mata buta. Di atas dunia kau saja butuh mata kita Pak dan Ibu, jangan keduanya deh. Kalimpanan namanya dah, atau kali lipat. Saya tahu kalimpanan. Tidak tanggung kalimpan siang itu Pak. Ini Pak Ahmad, ini Pak mana cara kau baca? Perci. Dan itu pun Pak dan Ibu ketika kita hidup di atas dunia. Bagaimana kau itu karena di atas dunia kau Pak dan Ibu banyak orang yang akan menolong awak. Kok tiba orang gaya awak, kok tiba kakak awak, kok tiba adik awak, orang kampung awak bisa menolong kita Pak dan Ibu. Apapun yang kita lakukan, insya Allah ada yang akan membantu, ada yang akan menolong. Tetapi walaupun demikian Pak dan Ibu, kekhawatiran kita, keresahan kita sangat bersangatan hidup di atas dunia ketika mata kita sakit. Apalagi kalau jatuh butuh. Bisakah kita membayangkan Pak dan Ibu ketika nanti dunia kiamat?
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Mereka orang yang melupakan Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, berpaling daripada mengingat Allah. Siksaan yang akan Allah berikan, dibangkitkan dalam keadaan mata buta ketika dunia kiamat. Coba bayangkan Pak dan Ibu, dunia kiamat kita tidak bisa lagi memberikan la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak satupun pertolongan, bantuan dari siapapun tidak lagi berguna, tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Namun Pak dan Ibu, karena kita tidak mau berzikir kepada Allah, berpaling daripada mengingat Allah, justru di saat itu kita bangkit dalam keadaan mata buta. Kemudian orang buta tadi nyoba tanya kepada Allah, qala Rabbi, ya Allah, lima asartani a'ma wa kad kuntu basira. Orang-orang yang dibutakan oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta tadi, mereka bertanya kepada Allah, qala lima asartani a'ma, ya Allah, kenapa hari ini engkau bangkitkan kami dalam keadaan mata buta? Padahal dulu di atas dunia mata kami melihat, mata kami terang benderang, bisa kita melihat dunia, kami melihat dunia. Namun kenapa hari ini engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sungguh ketika di balai sebuah mata kami mencari. Itu ayat Al-Quran. Dijawab oleh Allah, qala atatka ayatuna. Bukankah telah datang orang mengantarkan ayat-ayat kami, kata Allah. Bukankah lah ada guru, lah ada ulama yang membentangkan kaji dan pengajian. Atatka ayatuna, sudah ada orang yang mengingatkan kamu. Fanasitaha, justru apa yang mereka ingatkan, apa yang mereka sampaikan, fanasitaha, justru engkau abaikan, engkau lupakan, engkau lengahkan. Wa qad kuntu basir. Dikata Allah Pak dan Ibu, ketika di atas dunia itulah ada orang lain yang tapi diabaikan. Fanasita wa kadzalika yauma tunsa, kata Allah. Dan demikian itu hari hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai motivasi bagi kita, sebagai semangat bagi kita untuk membangkitkan gairah kita, semangat kita untuk membangun zikir kita ke depan. Mudah-mudahan Pak dan Ibu ini bisa kita semangati dan ini bisa kita ramaikan secara bersama-sama. Jadi kalau ada Pak dan Ibu, kawan yang mengajak awak, dunsana yang mengajak awak, tetangga, jiran, ipa dan bisan yang mengajak kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita abaikan dan jangan sekali-kali kita lengahkan. Maka begitu, kalau kita abaikan, kalau kita lengahkan panggilan-panggilan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan siksaan kepada kita. Apa siksaan tadi? Yang pertama, kehidupan dunia akan sempit. Yang kedua, ketika dunia kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan mata buta. Pada Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti kegiatan zikir, mudah-mudahan dijauhkan dari siksaan dan cobaan sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Imam Siddiq. Pada beliau waktu dan tempat kita persilakan.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma khrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Salamun qawlan min rabbir rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Yang dihormati kalian pertama ibunya Bapak Pengurus Masjid, Bapak Ketua dan Wakil Masyarakat Jajaran, kemudian yang dihormati seluruh para ulama, angku-angku, guru-guru kami dari berbagai macam penjuru, itunya bertipu bawah yang dalam membawa jamaah untuk datang berzikir pada malam ini. Kemudian yang dihormati seluruh angku-angku yang mama dan gadang masalah tua, baik bapak bakannya pulang bapak burito. Kemudian yang dihormati ibu pulokan duang. Kemudian para pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, teristimewa yang dihormati guru kita bersama, yaitu Aku Labai Permato, yang selaku beliau sudah menyampaikan pengajian tentang azab bagi orang-orang yang enggan dalam berzikir dan lari di berzikir mengingat Allah. Allah datangkan petaka azab bagi mereka yang lari daripada mengingat Allah. Umumnya yang dihormati kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak, teman saudara, jamaah zikir yang hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam rangka zikir bersama di Masjid
yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan satu dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata mukadimah cukup sekian, mengingat dan menimbang waktu sudah larut malam, menunjukkan yaitunya jam 11 kurang 5 menit. Sebelum pengajian saya sampaikan menyambung kaji guru kita tadi. Ambo mohon maaf seandainya beko dalam pengajian kesinggungan dekat naik talantuan dekat turun, kata karir kau mengisi kata lundak kau meningguang. Lebih dahulu digantungkan power kanan tinggi, dilupakan sayur kanan lebar. Ampun jadilah pemanui. Bari kita bersama dari ma'amalah. Bahasannya ilaiya. Saya alhamdulillah. Kalau maaf lagi insyaAllah sepanjang kubur, sepanjang bayang-bayang, berapa ilmu yang Allah titipkan ke dalam dadu-dadu, mangko sebanyak pula kaji dan kekitulannya. Pengajian kita pada malam hari ini adalah menyambung pengajian guru kita tadi, yaitunya beliau menyampaikan yaitunya hukuman atau azab petaka yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika diajak untuk berzikir inyo lari atau enggan ataupun tak nampak. Yaudah, dia muamah di bawah orang zikir lari tumbang di bawah di sekolah di ibu ina di bayar pui negari yang sangat tinggi mengolong-olong jauh lagi apa gulung-gulung alhamdulillah di bawah di musajid Nurul Huda kolam gada itu pertanda di luar bapak segala kita dan atur pada malam ini kita hendak enggan dalam berzikir, berarti kita mau berzikir. Yaudah, azabnya bagi orang yang lari dari berzikir Allah berikan samping itu, samping kehidupan, payah ekonomi awak itu, gersam jiwa awak, tandus hati itu, ekonomi awak tersandek, usaha awak tersandek, segala macam hasil ladang awak tidak mendatangkan hasil. Itu termasuk azab bagi orang yang enggan dalam berzikir mengingat Allah. Lebih daripada itu, ketika hari kiamat nanti, kata guru kita tadi, dibukalah orang-orang yang lari daripada mengingat Allah dalam keadaan buta. Itu namanya di bapak-bapak kabar takut namanya. Jadi dalam Islam, para nabi dan rasul yang Allah utus ke permukaan bumi adalah membawa kabar gembira dan membawa kabar takut. Itu namanya ibu apa? Kabar takut yang disampaikan oleh guru kita bagi orang-orang yang enggan dalam berzikir, diberikan kabar takut. Dan kebalikan daripada itu ibu bapak adalah kabar gembira. Gembiranya bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Yang pertama adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan banyak berzikir jiwa itu akan tenang, hati akan lapang, usaha akan meningkat, ekonomi akan meningkat apabila awak berzikir kepada Allah. Dalam surat kitab berjadi di bapak keuntungan atau kabar gembira bagi orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah, yaitu
Itunya pendapat seorang ulama sufi, wali Allah yang sangat keramat, yang ibadahnya banyak, zikirnya banyak, tauhidnya tinggi, marifatnya sampai kepada Allah. Maka beliau mengatakan orang yang berzikir kepada Allah akan muncul dalam kehidupan orang yang berzikir itu, akan lahir dalam kehidupan orang yang berzikir itu, yaitu ampe para kaum. Para bu, oh bu, bapak, para banyaknya ampe macam yang akan muncul dalam kehidupan awak. Apabila awak berzikir kepada Allah, lah tahu ibu dan bapak sampai tu, alulai, lah salah pokok berzikiran. Kalau zikir kampung aku, berapa berapa? Lah 3 tahun, kira, lah mendekat 3 tahun zikir kampung awak. Tapi dalam hitungan bulan kebelakang, ada bencana yang sangat besar, namanya virus corona. Sehingga jemaah zikir aku hilang separuh. Ya dah, lah mendekati jemaah zikir aku kemarin wabak sebelum corona datang, yaitu lebih kurang 1.000 orang. Sampai 3 kali. Padahal 3 kali. Ayo corona. Ayo corona ya. Bisa orang terhenti berzikir, bisa lo musadi tak dikunjungi, itu hebatnya corona itu ibu bapak. Merasakan itu dahsyatnya corona itu. Sehingga jemaah yang sampai 1.000 orang, ada yang datang ini mungkin syarat pilih. Ada syarat pilih kan? Tidak. Kami laki-laki mungkin enggak 50. Tak ada lagi tu. Ibu bukan 50 dah. Banyak orang polisi biasanya pada orang laki-laki, sampai puluh ada kami laki-laki. Orang polisi ada 60 dah. Alhamdulillah ibu bapa namun zikrawat tidak terhenti, cuma jemaah itu yang kurang. Jadi ibu bapa ada apa perkara yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah yang akan muncul, yang akan lahir dalam kehidupan beliau, atau orang yang berzikir itu adalah hidup di dunia ini tidak ada yang menjadi lawan, yang ada adalah teman atau bersaudara. Untuk apa? Kalau kita berzikir kepada Allah, di hati dunia pun ada yang jadi musuh. Tidak ada yang menjadi lawan. Satunya hanya teman dan bersaudara. Wah, ini muda ada musuh dan dunia kedua. Dosana awak, tetangga, orang yang menzalimi, orang yang menyakiti, kadang-kadang kita anggap sebagai musuh. Awak anggap sebagai lawan. Padahal kalau kita banyak berzikir, tidak ada lawan. Yang ada hanya kawan. Ini bapak-bapak, kudapi awak itu kakuan hanya kawan di banyak, persaudaraan yang di banyak, bukan permusuhan yang kita cari. Ibu, kalau lawan awak cari pada awak. Kawan di banyak awak. Apa supaya muncul ibu bapak karakter figur yang seperti itu adalah kita banyak berzikir. Dadu awak menganggap orang kumus awak, tapi itu anggap sebagai teman awak. Ibu, Indonesia yang paling hebat bagi bapak-bapak yang bisa menganggap musuhnya adalah kawan, adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang hebat. Saya ada orang kememunuhnya lah. Sedang kesangga Nabi Muhammad ko di batang kurma. Bu, balik parang kabuki. Nabi Muhammad ko teglelah tolat dia. Tasanda nyo di batang kurma sendirian. Para sahabat entah di mana
umat Islam tak ada satu orang pun Nabi Muhammad tersandar di batang kurma dia latih mereka. Dia kerana Nabi Muhammad pun dalam kesendirian adalah seorang ibu bapa yang bernama Daksur. Nyo ambil pedang, nyo tamui Nabi Muhammad yang sedang duduk bersandar di batang kurma. Kalau nan Daksur itu ibu bapa, itu adalah orang premanci kami. Dia biar pisau atau pedang ibu bapa tinggal regaannya ke bangkai Nabi Muhammad. Nak kata Daksur, wahai Muhammad, hari ini seandainya saya pegang kepalamu, siapa yang akan menolongmu? Para sahabatmu tidak ada, umat Islam tidak ada, anda sendiri. Seandainya saya pegang kepala anda, siapa yang akan menolong anda, wahai Muhammad? Ada jawaban Nabi Pak. Pak, jawaban Nabi ketika itu, wahai Daksur, yang akan menolong saya adalah Allah. Manangan ucapan yang seperti itu bila bapak Daksur tadi menginggi sekujur batang tubuhnya. Tangannya mengerti sehingga pedang di tapak tangannya lapis jatuh ke bawah. Menginggi kedua apa yang jauh ini dua apa. Kemudian Nabi Muhammad ambil pedang itu, kemudian dia lalu ke Daksur. Wahai Daksur, kini kau seandainya aku pegang kepala engkau, siapa yang akan menolong engkau? Kata Daksur, Muhammad, indah tulang nangkap menolong aku, dan tulang yang akan menyelamatkan aku, wahai Muhammad, terkecuali engkau mau memaafkan saya. Kini bapak Daksur tadi nyom masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad bapaknya menganggap musuh kau adalah kawannya. Kau tiba awal mana begitu bapakku? Kau tiba awal? Awak tidak tak kereta juga. Sudah tu awak kereta loh. Mencuru kata kuya, menginginkan tuangnya, kecewa kejauh. Hati nang lawan, nama tiang, nama tiang kecewa. Dia tentu yang bersiaran. Aku adalah karakter lawan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Akhirnya bapak, wahai Daksur, ambillah pedang ini, kembalilah anda pulang. Jadi minggu apa-apa itulah sifat Nabi Muhammad. Yang pertama, ia menganggap musuh itu adalah teman atau kawannya. Awak pun bisa lo seperti itu. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, tidak ada yang menjadi lawan, yang ada hanyalah teman atau bersaudara. Aku jual zikir kepada Allah. Ya bu, ya pak. Jadi anggap orang pemusuhan kawan sama satu baik. Yang nomor dua, nyampe Yang nomor ambil di apa orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang akan muncul dalam kehidupannya. Yang nomor dua adalah di dalam dirinya ada yang menjadi hak orang lain, dan di dalam orang lain yang tidak ada menjadi haknya. Maksudnya kepada orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dalam dirinya ada menjadi hak orang lain, dan di dalam orang lain tidak ada menjadi haknya. Maksudnya akan muncullah jiwa dermawan, kepekaan sosial, peduli lingkungan, kasih sayang kepada orang indah, ibu bagi si bangsa, ibu bagi orang-orang yang menderita. Kenapa demikian? Nyo anggap dalam dirinya kau ada milik orang, di dalam diri orang tak ada yang miliknya. Ibu apa-apa
Kita akan muncul dalam hati kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Muncul dalam kehidupan awal itu, kita memiliki jiwa dermawan. Ya bu, ini dermawan orang. Lain. Kalau lalu ketiga lain menentang tinggi lain. Itulah jiwa dermawan namanya. Ada orang kapawak yang melarat ibu bapa awak bantu belum awak sehat, awak orang kaya, awak mempunyai usaha yang sangat banyak, kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Aku jiwa dermawan namanya. Semua orang yang dermawan itu ibu bapa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 3 apa bu? Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore hari, banyak berzikir kepada Allah di keheningan malam. Yang nomor 3 ibu bapa, tidak mau menyakiti tapi mampu untuk disakiti atau kuat untuk disakiti. Kau yang nomor 3. Tidak mau menyakiti tapi kuat untuk disakiti. Nyo menyakiti tidak boleh. Tapi untuk disakitinya kuat, mampu untuk disakiti. Menyakiti tidak mau tapi mampu untuk disakiti. Urusan payah atau urusan murah? Bagus. Urusan murah atau sari itu? Sari itu membantu itu murah menyulang. Menyakiti tidak mau tapi kuat untuk disakiti. Aku jumun jual. Tapi pelaksanaannya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita banyak berzikir, itu yang akan muncul dalam kehidupan awal. Wana mau menyakiti orang, mulai hidup kata-kata, pipi tidak bapaga, lidah tidak batulan, banyak kecil adonan sase, banyak rundiang adonan subiang, banyak kata adonan lato, muncul ibu apa, panjangnya cuma panjang 7, lebarnya ibu apa, lebih kurang 1 senti. Tapi sangat berbahaya. Kalau luka kena pisau jalan dia ke kapak 3 bulan mungkin ke sana. Tapi apabila terluka karena lidah ibu bapa, laput dia tulang lagu akan teringat dia. Aku bahaya lidah aku. Makanya hati-hati itu berbicara, karena dalam bahasa Minang ibu bapa, harimau adalah mulutmu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Jadi kalau ada hati-hati di bapak-bapak dalam berbicara, perbicaraan awak akan bisa membunuh orang. Iya nak? Iya bu? Iya tidak? Iya. Bisa awak diintai belum tengah lagu dia muncul awak. Kalau tak tahu ibu bapak orang Minang tak lalu dan kiai di gurun keritandaan. Tak mungkin setelah lahir di batin keritandaan.